Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Cinta Mengke Bang Anjas Syum. Ada aja idenya ya. Ini Bang Anjas nih kreatif kali. Sehat Bang kan? Sehat. Tadi dari mana? Katanya baru pulang dari New Zealand katanya. Itu kemarin itu. Kemarin itu ya. Jadi sekarang udah nyampe Medan lagi. Wah, alhamdulillah. Ku tengok udah aman, baru aku keluar rumah ya kan. Nanti mau pergi lagi katanya Bang Anjas ke Peru le. Jadi ini lagunya promonya udah nggak di Indonesia lagi. Udah ke Peru, New Zealand, Ekuador sama terakhir Uganda katanya ya. Iya, karena kan kita harus ada gebrakan kan Mi? Iya. Harus ada satu langkah lebih maju. Iya, bercanda. Bang Anjas, Fahmi. makin ganteng aja, rantainya besar kali. Gak berat tuh Bang rantainya? Ini kan udah kayak satu kesatuan ciri khas. Ciri khas. Jadi kalau orang ingat Anjas itu ingat ininya ya kan. Bukan ingat akunya ya kan, ingat ininya. Tapi Bang Anjas ini mungkin yang ada di rumah kan udah ada yang kenal, ada yang belum kenal. Bang Anjas ini nama aslinya siapa? Jadi kalau Anjas Purba itu kan bisa dibilang kayak nama panggung kita ya kan. Nama asli disebut juga nih. Gak apa-apa, kan biar tahu. Oh rupanya Oke. ini kawan SD ku nih si ini ya gitu. Kalau nama aslinya sesuai KTP nih ya, sesuai dengan dari sekolah ini ya. Nama aslinya Thomas Andika Purba. Wah, gak ada Anjas-Anjasnya ya? Hah? Thomas Andika Purba, gak ada Anjasnya ya? Ya bisa Akhirnya- juga sih digabung-gabungin sedikit ya kan. Enggak maksudnya kau bisa Anjas, apa karena ngefans sama Anjas Mara? Anjas itu sebenarnya dulu pas di Jakarta, Anjas anak berjasa. Oh, Masih masuk ya? anak berjasa. Iya, ya. itu aja sebenarnya. Jasanya apa? Jasanya ya membantu orang-orang ya kan mengurus masalah-masalah ya tentang inilah Berarti dulu Entertainment. berarti dulu Abang lama stay di Jakarta. Jakarta, ngapain di Jakarta? Dari 2012 kerja, jadi bantu-bantu admin ya itu kan untuk ya orang-orang yang mau misalnya nih casting dan lain-lain kayak judul lagu aku itu. Nah Nggak, itu serius, casting untuk jadi artis? lebih ke model, jadi aku Model. mendata mereka, jadi kita digaji lah kayak ngantor gitu. Tapi Abang admin. Iya, Berapa tahun kemarin? kalau di situ 2 tahun. Terus pindah kerja lagi. Baru dari situ udah mulai berani nih tampil MC kayak nawar-nawarkan diri ke IO bang ajaklah aku MC gitu kan orang Medan harus gitu kan Harus nekat. iya harus nekat ternyata ada nih nyantol walaupun dibayar sedikit udah bangga. Pertama kali Abang MC nih ya. Iya. Ini kita sebelum bahas Abang nyanyi nih ya. Iya Pertama kali Abang terjun di dunia entertain kan MC. iya Nah, waktu Abang pertama kali MC, berapa Abang dibayar dulu? 100.000. 100.000. Iya. Dapat makan lagi nggak? Hah? Dapat makan lagi? Ada nasi bungkus nasi ya bungkus kan ada. tetap dapat ya kan tapi itu tahun 2012. 2012 100.000 ya nggak besar-besar kali, tapi namanya juga masih coba-coba ya Bang ya. Iya, dalam hati saat itu nggak dibayar pun sebenarnya nggak apa-apa karena pertama kan di Jakarta. Memang sengaja ngetes mental lah Bang Iya. ya. Nah setelah itu gimana selanjutnya? Setelah itu, oh ternyata ada nih yang make laku berarti gitu dalam hati ya kan. Udah mulai pede lah nyari-nyari baju, nyari koneksi, akhirnya bisalah ke beberapa acara gitu. Tapi kenapa Bang, kan lagi di Jakarta, terus Abang udah terjun ke dunia entertain. Juga dulu kemarin Abang pernah jadi admin untuk casting modeling Iya. gitu. Kenapa Abang yang nggak casting gitu, Abang sendiri yang terjun untuk casting untuk coba jadi artis atau jadi model? Awalnya memang kayak gitu rencana dari Medan kan, tapi sampai di sana nggak sesuai ekspektasi. Karena kita kan harus ada Kejam ya? Kejam. harus ada koneksi yang pertama. Iya. Yang kedua, ternyata kita kalau belum ada basic dan lain-lain cuman sekedar mimpi, sementara saingan kita lebih banyak, kita harus sadar diri jadi terpaksalah kerja dulu ngantor. Berarti sebelum ke Jakarta waktu di Medan, Iya. Abang di Medan, Abang sengaja mau ke Jakarta untuk menjadi artis dulu, cita-citanya. Bisa dibilang seperti itu. Pas ke Jakarta, nyoba ternyata belum punya bakat nih, gitu.
belum lolos. Aku sempat casting juga, casting di beberapa PH ikut-ikut gitu. Ternyata kan kalau cuman modal ikut-ikut nggak ada sama sekali Latihan, bakat. prepare Iya, iya. persiapan, sama aja kita kan kayak modal nekat aja gitu. Bunuh diri ya. Jadi udah coba-coba juga ternyata. Tapi memang belum Coba-coba. keterima ya. Iya, Nah akhirnya 6 tahun di sana dulu ya. 6 tahun. Sempat jadi kerja, jadi admin, terus nge-MC. Akhirnya pulang ke Medan kenapa? Kalau ke Medan itu memang dari masa pandemik, karena 1 tahun itu IO nggak ada beroperasi di sana semua, nggak cuman aku, bahkan artis juga nggak ngejob sampai mereka jualan kan, Pahit lah pokoknya. live segala macam, apalagi kita yang masih setengah artis ya kan. Nah jadi ya udah kayaknya ke Medan dulu nih, karena kan walau bagaimana Medan kayak tempat kita, sementara di sana segala sesuatu harus budget semua keluar. Jadi untuk safety ya udah di Medan dulu. Itu aja sebenarnya. Tapi lahir di mana, Abang? Di Galang. Oh orang Galang. Iya. Sampai sekarang orang tua masih di sana. Di Galang. Berarti memang fight ya. Fight. Ngeri ya. Ibaratnya dari desa kecil tapi punya mimpi besar. Luar biasa. Memang semua itu berawal dari mimpi ya. Yes. Dan kalau kita nggak pernah mau mencoba ya nggak tahu kita sampai mana batas kemampuan kita, Bang. Ya Abang kan udah coba nih ke Jakarta. Ternyata Abang koreksi kan. Iya. Ternyata aku harus butuh persiapan lebih matang lagi nih untuk menjadi seorang artis gitu ya. Iya. Nah pulang ke Medan terus kegiatan apa yang pertama kali Abang lakukan? Nyanyi dulu atau MC? Terus di Medan dulu ikut sama manajemen juga? Ini dari pertama atau gimana? Enggak maksudnya dari Abang kan di Jakarta udah MC coba-coba terus balik ke Medan. Setelah after Covid lah. Setelah Covid Abang di Medan terjunnya langsung ke MC atau coba-coba nyanyi dulu nih? Ke MC. Karena kebetulan ada teman IO nanya-nanya nih, aku udah di Medan. Oh ya udah di Medan. Jadi ajak aja kalau ada MC event ya kayak kita udah bisa ngelobi, dari situlah awalnya bermodal koneksi. Intinya kita jangan pernah malu untuk minta gitu ya. Maksudnya untuk nanya ada nggak job gitu ya. Kalau ada job bagi-bagilah gitu ya. Kalau di prinsip Anjas memang nggak mesti malu, kita harus jemput bola karena kan kita butuh gitu. Yes. Jadi kita harus aktif. Itu mungkin sedikit tips dari Anjas ya. Buat cinta mengkek Bang Anjas juga itu perlu ya. Nah, ini cinta mengkek Bang Anjas ini maksudnya apa ini? Ya sebenarnya ini lucu-lucuan. Ini kayak ada Fun base. iya, kayak komunitas kecil, mereka suka nengok aku nge-MC, live kadang-kadang di platform. Jadi aku sebutlah mereka cinta mengkek Bang Anjas karena masih bocah-bocah. Berarti Arto kalau mau gabung ke cinta mengkek Bang Anjas boleh? Iya, gratis dia. Nggak apa-apa. Biar dia senyum ceria. Iya dong. Enggak, tapi memang nggak bayar kan? Ah, enggak Memang lah. nggak bayar kan? Nggak bayar. Luar Arto udah bisa masuk. Ilham nanti juga masuk. Kami lah pokoknya masuk ke cinta mengkek Bang Anjas ya. Boleh. Jadi kan itu komunitas ya isinya orang-orang yang maksudnya yang selalu mengikuti kegiatanku ya. Mensupport lah. Yes. Nah terus kan MC. Akhirnya Abang kepikiran nyanyi. Itu kayak mana ceritanya? Justru itu pada saat masih di Jakarta. Karena aku pikir dulu kalau di Jakarta ini aku udah di Jakarta. Dunianya memang entertainment. Aku harus buat sesuatu nih. Kalau di Medan kan aku nggak bisa berkembang. Jadi singkat cerita tanya-tanya nih siapa yang punya studio bisa main gitar, aku dekatin. Dan aku memang nggak mahir bermain alat musik, tapi aku ada kayak Bang Imajinasi. bikin seperti ini dong ininya gitu. Jadi dia langsung konversi ke alat musik. Liriknya aku ini gitu, aku kasih ke dia. Ini pembuatan lagu ya? Iya. Pembuatan lagu ya. Nah, berarti lirik dari Abang, Iya. nadanya dari? Aku kayak apa namanya nyanyikan sikit-sikit. Oh Abang nyanyikan sedikit-sedikit, Kayak- dia bisa. Iya. Paham. Karena mungkin pas sekolah dulu kan aku suka buat puisi, ikut-ikut ini kayak sastrawan gitu. Udah berbakat memang dari Jadi dulu aku pikir berarti ya. ini Jakarta nih. Aku harus manfaatkan apa yang ada di sini untuk menghasilkan suatu karya. Jadi kalau one day aku nggak di Jakarta, aku udah punya sesuatu dibawa pulang gitu. Basic aku, prinsip aku. Berarti kemarin di Jakarta udah berapa lagu yang Abang produksi? Total ada 9 lagu. Di Jakarta 9 Iya. lagu, itu di tag
direkam semua lagunya. Direkam semua, tapi kan tiap tahun berbeda. Dari 2017 sampai 2020 berarti ada 3 tahun masa produktif bikin 9 itu. Berarti selama 3 tahun itu total lagu yang udah rilis 9 lagu. 9 lagu. Dan itu semuanya bisa didengarkan di semua platform digital. Saat ini ada 3, dari yang 9 itu kan ada 3 lagu anak-anak. Jadi yang udah masuk platform itu ada 3. Oh 3. Iya. Berarti Bang buat lagu anak-anak juga ya? Nah ini juga ada cerita, karena kan Ah, di sana dulu kayak tadi aku bantu orang untuk ini. Jadi mereka melihat, Bang Anjas bikinkan lagu lah katanya si anak-anak tadi dari orang tuanya. Jadi aku bikin, kemudian mereka nyanyikan. Dan itu salah satu kayak ketukan untuk aku yang melihat saat ini lagu anak-anak udah nggak ada. Jadi ada 3 yang udah aku produksi di Jakarta. Itu dinyanyikan sama mereka berarti ya? Sama mereka Abang ikut nyanyi juga? ada 1 yang memang aku jual putus, 2 lagi Oh kami jual putus? iya. Oh seru nih. 2017. Jadi memang mereka minta suka aku jual pada saat itu. Jual putus berapa waktu itu Bang jual Bang? Itu tahun berapa? 2017. 2017 Abang jual lagu sama ini individu atau manajemen? Lebih ke individu. Individu. Jadi dia memang baru memulai dan punya budget. Tapi Kak aku mau beli aja katanya. Berapa kemarin dibelinya? Nominal. Iya Ini nggak apa-apa, sebutin. sebutin aja nggak apa-apa kan udah lama. Udah lama Nggak ya. apa-apa lah. Saat itu di angka 5 juta. Serius Bang? Iya. Abang cuma jual lagu gini aja lagunya 5 Tapi juta? kan udah ada musiknya. Oh udah musiknya udah Bang? Udah aku udah digait kasih gitu tahu. berarti Jadi ya? tapi dia pada saat recording dia kayak ubah beberapa partisi. Iya iya iya. Tapi lagi jadi bagus gitu. Oh iya, ciptaannya berarti ciptaan sih? Ciptaan saya. Oh masih ciptaannya Abang? Cuma Masih. jual putus? Dia Berarti- tetap tulis di tayangan video klipnya ciptaan Iya. Anjas Purba. Berarti ini kan bergejolak sekali royalti kan soal royalti. Iya. Berarti Abang udah kalau jual putus nggak ada royalti lagi ya? Nggak ada. Untuk dia semua ya? Mm-mm. Dan sekarang yang nyanyiin lagu Abang gimana? Udah jadi artis atau masih nyanyi juga atau gimana? Saat itu kan dia masih anak-anak, jadi saat ini dia lebih ke sekolah, tapi tetap masih di dunia Oh, entertainment. Cuman fokusnya mungkin udah beda sekarang ya? Iya, Atau lebih masih ke nyanyi sekolah. dia? Mungkin itu kayak sampingan aja. Oh gitu. Sekolah dan sekarang udah SMA, dulu kan masih SD. Jadi berapa lagu yang Abang jual waktu itu? Ada 1 yang pertama tadi lagu anak-anak, lagu yang ketiga, keempat ada 4 lagu. Pokoknya per lagunya 5 juta atau beda-beda harganya? Beda-beda, tapi memang di harga segitu kemarin. Oh. Justru ini kalau bisa kita kulik sedikit, itu pada saat jual lagu kemarin sangat ngebantu aku pada saat pandemi. Di situ ada 2 lagu. Itu aku bersyukur kali karena kan nggak ada MC, nggak ada kegiatan. Ternyata lagu tadi laku. Cara Abang ngejualnya gimana kemarin? Nah itulah tadi karena awalnya kan aku memang ngurus talent-talent. Nah akhirnya kan mereka tahu siapa Anjas. Kak Anjas kan bisa nyanyi, bikin juga dong lagu. Aku menangkap ini peluang. Ini bisa digunakan. Kan tujuannya kan dia juga senang, kita juga berikan karya. Awalnya pun aku pasang harga semacam udah lempar aja, mau nggak lihat nanti. Ternyata mau aku buka angka segitu. Nah itulah aku pikir ini salah satu peluang pada saat kondisi yang nggak bisa ngejob. Lagi pahit ya kan? Iya. Rupanya memang Cair dia. itu adalah memang ketika kita merasa udah putus asa, sulit, tapi kita masih mau berjuang, pasti ada jalan Bang ya? Betul loh Mi, ada aja tiba-tiba, Ada aja kan? ada aja. Bayangin 3 bulan 4 bulan nggak ngejob, jadi harus putar ini kan gimana ya. Sementara kalau di Jakarta kan segala sesuatu harus bayar. Berat Bang. Ternyata mau dia, jadi semacam oase di padang gurun. Yes. Nah ini salah satu lagu yang Yes. mau dinyanyiin. Ini lagu keberapa Bang? Ini lagu yang kedua. Lagu dari semua lagu Abang, lagu yang kedua Bang keluarin yang ini? Iya, Judulnya? Oh Bintangku. Oh Bintangku. Nanti yang lagu Senyum Ceria untuk Arta pas tuh Bang. Yes, itu lagu ke-9 sebenarnya. Lagu terakhir berarti? Yang ke-9. Nah nanti kita ngobrol lagi, kita mau nanya-nanya lagi nih kapan lagu ke-10 dan ke-11 ya. Kalau Oke, gitu langsung sip. aja ini dia Oh Bintangku dari Anjas Purba.
Indah waktu yang ku lalui ketika ku genggam tanganmu, saat ku tatap wajahmu, melihat pesonamu lagi-lagi dan lagi, membuat detak jantungku kian berdebar. Di dekatmu adalah hal yang terindah, kaulah satu yang ku inginkan. Oh, aku mau menjadi bagian dari dirimu, tak ku temukan alasan untuk melupakanmu. Ku buktikan dengan perhatian yang berarti dariku, cintaku terpikat padamu. Oh bintangku, bintangku. Oh, aku mau menjadi bagian dari dirimu, tak ku temukan alasan untuk melupakanmu. Ku buktikan dengan perhatian yang berarti dariku, cintaku terpikat padamu. Oh bintangku, sudah jelas hati ini jadi milikmu, dan kamu tahu aku sungguh mencintaimu. Sungguh aku terpikat padamu, terpikat padamu. Oh bintangku. Yes. Enak juga lagunya toh. Enak kan? Arto pertama-tama denger kayak, ih ini lagunya kayak mirip-mirip lagu orang katanya. Iya. Tapi sebenarnya itu hal yang biasa bang. Iya ya. Kan nada cuman do, re, Re, mi, mi, fa, fa, sol, la, si, do. Cuman segitu nada. Jadi kalau misalkan agak-agak nyenggol-nyenggol gitu nggak apa-apa. Ya penting nggak boleh lebih dari 8 bar ya. Nggak apa-apa. Oh. Tapi lagu abang tadi itu enak, asik sih. Jadi lagu ini nggak ada yang beli? Lagu ini memang awalnya aku tulis iseng, kayak pada saat itu kan lagi suka nih, contoh nih kan, bikinlah dari seseorang gitu kan. Aku tulislah dia, memang khusus untuk aku lah aku bikin. Oh berarti gini, abang kalau misalkan mau buat lagu itu biasanya terinspirasi dari hati, misalkan lagi suka sama orang, Iya. lagi ada apa nih di lingkungan gitu, terus dituangkan ke sebuah lagu gitu ya. Iya, seniman kali ya kan. Luar biasa. Jadi artinya daripada dibikin kayak diary, kayaknya lebih bagus jadi lagu nih. Jadi kapanpun diingat momen kayak lagu Oh Bintangku tadi 2018, lagi suka sama si A, jadi bikin lagu, jadi karya dia. Sebenarnya curhat ya kan. Tapi bagus. Jadi Jadi karya. zaman sekarang itu memang apalagi karya bang, karya itu nggak ada matinya bang. Lagu ya khususnya ya, karena ya makin berkembangnya zaman ya di platform digital itu kan bisa menghasilkan. Kalau lagu kita viral, kita bisa mendapatkan duit dari situ. Jadi ya kalau kita punya karya buat aja. Iya benar. Kalau kita nggak kita punya karya tapi nggak kita buat, ya sama aja kayak awak juga.
Nah jadi ini teman-teman kita nih apa namanya seniman-seniman luar biasa juga nih Bang. Ilham dan Arto. Udah nggak asing lagi Gak ya. asing lagi lah kan sering jumpa event kan. Sering lah, sering di beberapa acara mereka ketemu. Tapi terakhir kenapa gak main lagi Abang di situ? Apa cerita? Karena kan setiap kerja itu ada kontrak namanya. Oh. Jadi begitu kontrak habis, Ya. diganti dan mungkin nanti ada lagi kontrak baru gitu. Itu udah lumrah terjadi kan dalam setiap event. Padahal Abang kalau pas lagi nyanyi, nge-MC, all out kali ya. Pokoknya nggak akan berhenti sebelum dapat sawer ya kan. Jadi buka di sini lah. Gak Tapi apa-apa ya lah, juga sih gak ya. apa-apa lah, Iya itu juga. kan usaha Bang. Iya benar-benar. Ya kita kan entertain ini ya benar-benar. kalau dikasih sawer kan itu udah apresiasi buat kita. Berarti Iya, kan orang terhibur, orang betul. suka. Nah itu adalah suatu kebanggaan juga buat kita ya. Kan? Sebenarnya di situ kontraknya untuk MC, tapi kalau bisa nyanyi boleh juga katanya. Ya udah, jadi sekalian. Pas bola Abang bisa nyanyi. Iya. Nah tapi kalau kita bahas karya Abang nih ya, Mm-mm. kan lagu Abang udah 9 Iya. yang udah dirilis. 3 dijual sama orang, Mm-mm. tapi masih ciptaan Abang. Itu yang pertama judulnya apa yang pertama Abang rilis? Pulang sekolah. Mak pulang sekolah itu. Iya, itu aku suka kali lagunya karena nyambung. Nah kenapa? Refnya dikit. Dari lagunya Refnya dikit kayak mana refnya dikit? asik-asik sudah pulang sekolah, waktunya bermain bersama teman-teman. Ini lagu gitu. anak-anak ya? Iya. Oh. Jadi itu aku bikin supaya kalau orang anak-anak pulang sekolah nggak main gadget gitu, lebih main-main aja Iya sih, gitu. maksudnya menyampaikan pesan Iya. dari lagu itu ya. Iya. Anak sekolah yang kedua, tadi Oh Oh Bintangku yang bintangku, ketiga, makin berkilau. makin berkilau keempat, Itu boleh syutingnya kami panas-panasan itu ya kayak kan? yang makin berkilau. Iya, Makin berkilau ini bertiga kami nyanyinya, nya trio. siapa aja Abang? Saya, aku, Hah. Dian sama Ayu. Sekarang mana orangnya? Oh, mereka masih di Jakarta, orang Oh, Jakarta. Nah, bertiga terus gimana pengalamannya? Orang itu kan memang penyanyi juga, jadi aku ajak kayak bikin satu trio, disitulah kami bikin lagu makin berkilau, curhat juga lagu itu. Nah, Luar biasa ya. itu yang ketiga ya kan? Yang keempat. Yang Yang ketiga tadi anak sekolah, Oh Bintangku, yang ketiga Makin Berkilau. keempat, pernah bahagia, kelima, layak bahagia. keenam, Yang keenam manisnya ada di kamu itu dangdut. Widang. Itu dibeli putus sama Oh, dibeli orang- putus ya? sama Dian ya. Sama penyanyi Bekasi. Bekasi. Iya. 5 juta juga. Manisnya itu enggak karena kemarin itu kayak dia curhat juga jangan segitulah katanya karena teman. Terakhir berapa jadi? Hah? Terakhir berapa jadi? Kayaknya 28. Lumayan. 28. Tapi kayaknya di Jakarta sana mudah kali jual beli karya ya, Bang. Pertama mungkin gini, karena Anjas mungkin berteman dengan mereka, kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk langsung beli lagu kan, kayak aku kenal sama Fahmi. Tapi gitu. kan kalau misalkan berteman, udahlah kau nyanyiin aja laguku, nanti kita bagilah royaltinya, udah nggak usah kau bayar, yang penting produksinya kau yang ngurus ya kan, mungkin bisa gitu. Iya juga. Tapi abang yang ngasih patokan harga abang atau dia yang udah ku beli aja lagumu gitu, siapa duluan? Awalnya dia memang, ku beli aja bikin katanya, jadi aku Oh gitu. berani masang tarif pada saat itu. 2,8, 5 juta, Iya. berarti lagu yang pernah abang jual paling tinggi itu 5 juta? Iya, Luar biasa ya, 3 lagu kan? itu Cair, besar kan? ya segitu. Sebenarnya Ahmad Di Dhani zaman itu besar lah ya. besar lah bang, karena Ahmad Dhani pernah juga beli, jadi ada audisi pencarian bakat. Iya, benar. ya. Dia suka sama lagu itu, Aku lihat. lucu, dibelinya 5 juta juga. Dan diproduksi kan lagunya? Diproduksi Yes. sama The Rock ya kan? Triat sama Triat. Unik lagunya sih. Unik. Hmm. Nong neng Neng nong nong neng. neng Iya. neng neng nong neng nong. Iya. Jadi kalau udah sedikit aja ya. Iya nggak boleh nanti banyak kena copyright. Jadi kalau misalkan 5 juta itu udah angka yang besar bang. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan abang joinnya sama label atau sama manajemen mungkin bisa lebih besar lagi dapatnya. Iya. Karena kan ada hitungan royalti dan lain-lain. Benar. Nah jadi abang nyanyi 9 lagu ke-10 kapan rilis? Ke-10 mungkin coming soon. Udah jadi lagunya? Udah ada dan aku ngikuti market yang sekarang ini. Apa market sekarang apa? Kayak sekarang ini kan hampir Gen Z itu suka yang unsur Dangdut? jedak-jeduk kayaknya. Hipdut gitu ya yang kayak Iya. madu dan racun. Madu apa? Iya, garam apa sih? Garam dan madu. Iya, Garam dan madu. gitu-gitu. Iya kayak gitu mungkin lebih menyasar ke
anak-anak sekarang. Yang ngikutin tren musik sekarang lah ya. Yes, Kalau betul. misalkan trennya, tapi sekarang justru musiknya itu kayaknya yang lagi viral-viralnya itu lagu-lagu dari timur ya kan. Stay tune. Kayaknya hampir-hampir balance ya. Itu juga yang Kalau tahun lalu mungkin yang garam dan madu. Iya, oke. benar. Enggak lah, tahun ini juga cuman dia mungkin awal-awal tahun ya. Makin ke sini sekarang lagu-lagu timur yang makin merajai kayak Iya Tabola juga. Bale. iya, itu lagi naik banget Iya, ya. tapi musik Abang kalau kami dengar musik aslinya ya, itu sebenarnya udah hampir-hampir ke sana sebenarnya, Bang. Iya. Berarti orang tuh ikut-ikut Abang kayaknya ya. Karena mungkin aku lebih dulu ya. enggak. Tapi memang aliran Abang kayak gitu tuh. Hampir mirip ya. Ya jadi Abang harus pertahankan ciri khas. Abang jangan ngerubah alur ciri khas Abang. Kalau misalkan Abang suka musiknya kayak gitu, kalau ke dangdut masih masuk. Tapi kalau Iya. misalkan dibuat pop itu beda lagi ceritanya nanti. Sesuai dengan ini kita ya. Sesuai Karakter ya. karakter. Jadi Abang udah dapat sebenarnya jalan Abang kemana nih. Jadi nanti ke depan ya lagunya ya gitu-gitu Yes. alirannya. Jadi ibaratnya memang aku selalu mendengarkan musik apa yang lagi happening. Jadi aku pikir ini cocok nih gitu. Mungkin gitu ininya idealisnya. Tapi kalau kita bahas di luar musik lah ini ya, Iya. MC. Lebih enak mana MC sama nyanyi, Bang? Lebih cuan mana? Lebih cuan mana? MC sama nyanyi lebih cuan mana? Cuannya Iya. lebih cuan MC ya? harus aku akui memang MC. Karena MC kan rutin ya. Iya. Rutin. Maksudnya Abang udah ada jadwal juga gitu ya. Iya, karena gini juga kalau nge-MC nanti sekalian nyanyi bisa dia dipaketkan. Jadi kan double job jadinya. Betul. Ah. Tapi kan memang kalau seorang MC bisa nyanyi itu nilai plus memang. Benar. Jadi ketika misalkan Abang lagi ngibur-ngibur apa segala macam, ya sambil kasih lagu-lagu, nyanyi lagi Nyanyi. segala macam, itu jadi orang jadi terhibur sebenarnya. Karena aku menyebut diri aku itu seniman versatil. Apa itu? Serba bisa. Eh, Karena prinsip aku memang ini nggak tahu ya seiring berjalannya waktu. Oh iya ya, aku kayaknya nggak mungkin harus satu ini aja. Aku harus bisa nge-MC, buat lagu. bisa buat lagu, bisa nyanyi, bisa joget. Itu yang aku tanamkan di diri aku. Joget Abang bisa juga? Ah, seperti itulah kira-kira. Enggak, joget kayak mana nih? Yang apa yang lagi sekarang lagi happening aja kita Boleh kami ikutin. lihat sedikit jogetan Abang? Ya sedikit aja mungkin ya. Kasih tau enggak nih joget gendang dangdut atau gendang mana nih jogetnya? Dangdut juga bisa. Jadi itu udah sepaket. Namanya seniman versatil kan. Lagu mana tak? Lagu ceria. Kita tengok jogetan ini kami mau lihat jogetan Bang Anjas nih sedikit aja. Ini lagu kedua belum? Belum. Oh, oke. Kami cuma pengen lihat joget ciri khas Abang aja. Boleh lah berdiri. Ciri khas Bang Anjas nih ya jogetnya. Jangan ada parto ya Bang. Hey. Ini ciri khas nih. Iya, oke. Cukup bang. Jadi Bang Anjas ini kalau dia mana ya bilangnya Kalau Pami udah sering nengok ya. kalau Kalau sering lah. Dia kalau udah MC, kalau udah nyanyi, kalau nggak joget nggak enak rasanya ya Bang. iya pas. Apalagi kalau tamunya di sini, tamunya lagi rame di sini, dia pun gini-gini, hasap, dapat sawer, limpul, cepet, lumayan ya kan Bang. Pami tahu terus Tahu ya. lah Bang. Kita kan beberapa kali. Karena bareng. langsung melihat di lapangan ya. Iya, kasih lagu ini, kasih lagu itu, mau request lagu apa? Kasihlah sawernya, ada sawernya, dapat sawer. Lebih banyak sawer daripada sawer kita toh. Jogetnya kata nggak tadi ya? Beri semua dibuka di sini ya. Gak apa-apa, namanya kita kan podcast ini supaya lebih dekat nih, supaya Yes. mungkin fans Abang cinta mengke Abang Bang ya. Anjas ya. Jangan lupa nanti di-share, Udah pasti. di-share, Kusuruh mereka langsung nge-share tayangan ini. Ayo gitu. suruh subscribe, juga disuruh like, Like, komen oke. juga nanti cinta mengke Abang itulah Siap. ya. Jadi cinta mengke ini sebenarnya banyak ibu-ibu, tapi Ah, mayoritas perempuan. Apalagi banyak ibu-ibu. Nanti Iya. Abang bisa share di ya Facebook, apa sekarang Facebook Pro kan? Iya, mayoritas wanita ini cinta mengke Bang Anjas. Karena kan biasa cewek-cewek itu mengke kan. Oh. Jadi mereka itu cinta mengke aku lah kalian gitu. Boleh nggak dia ikut ke cinta mengke Abang? Siapa abang ini? Syahrul Khan, Boleh-boleh aja. mau masuk? Kan ini lintas generasi. Nanti kalau setiap event datang dikasih makan siang, nasi Iya. bungkus, ya kan Bang? Iya, Enggak lah bercanda. tapi double job. memang Bang Anjas ini gua akui Abang percaya dirinya tinggi sekali Bang. Jadi seorang seniman itu memang harus punya percaya diri yang sangat-sangat tinggi. Jadi Bang Anjas
mau dia nge-MC, mau dia nyanyi, joget, nggak peduli lagi sekitar ya kan. Nggak ada rasa malu lagi kan Bang. Bisa jadi itu mungkin karena memang basic awalnya kan dari announcer, dari situ ditempah dia. Tapi Abang udah nggak punya rasa malu lagi. Ini sorry masih kan gini, entertain sejati itu, contoh misalkan kayak pelawak-pelawak itu kan kadang dia mau jatuh, mau joget, Iya. mau apa, ya udah nggak peduli lagi. Semua itu dilakukan untuk profesionalitas, ya kan? Iya. Supaya kita terlihat, wih ini memang luar biasa kali dia, semua digasnya ya, dan nggak punya rasa malu lagi totalitas ya kan? Iya. Dan Abang punya itu di situ. Kalau mungkin Fahmi lihat kan termasuk kayak aku menyiapkan kostum semua ya. Kostum itu aku semua yang nyiapin. Padahal aku sebenarnya pengennya pakai kostum Abang biasa. Oh, Fahmi nggak Ya, bilang. kan Aku kira nggak ini. Kan aku bilang, Bang, Abang datang pakai ciri khas Abang aja. Ciri khas Abang biasa itu kayak mana? Itu kan over gitu. nanti terlalu ini. Enggak lah, nggak apa-apa. Justru kan jadi kayak kemarin si Joker. Aku udah siapin. Oh Joker, ya, Joker. dia gitu datang. Joker ya dengan jokernya dia, dengan ciri khasnya dia, pakai Aku kira nggak makeup. ini karena kan untuk ini tayangan nasional gitu. Jadi kan yang nonton Abang udah tahu dari bajunya Iya aja udah juga kelihatan. ya. Wah ini anjas ini cinta mengkek kami nih ya kan. Aduh. Atau mungkin sesi kedua ya. Udah gak ada sesi kedua nanti lah. Nanti mungkin kalau misalnya Abang ngeluarin lagu baru lagi, Iya, nanti benar. Kita undang lagi gitu sih. Iya oke siap. Nah, ini kita mau ke lagu kedua. Lagu kedua ini kita persembahkan untuk Arto nih Bang yang lagi sedih dia. Kayaknya relate ya. Iya, dia lagi sedih, dia lagi punya masalah lah ya. Udahlah slow aja toh. Masalah pasti ada solusi ya. Nah, ini pesan dari lagu ini apa sebenarnya Bang? Lagu kedua ini kan judulnya Senyum Ceria. Pesan dari lagu ini apa nih sebenarnya yang Abang buat nih? Artinya apa? Pesan pentingnya jangan menyerah karena menyerah, toh. kalau kita masih hidup masalah pasti ada tapi jangan berlarut-larut, dibawa senyum ceria Senyum aja. ceria aja. Apapun masalahnya pasti akan selesai ya. That's right. Dan ambil hikmahnya toh. Makanya apapun itu jangan bersedih, kamu harus senyum ceria. Jangan-jangan lagu ini spesial buat dia ya kan? Untuk Kok Arto. nyambung ya? Iya. Kalau nggak ada janji. Oke. Oke, senyum ceria ini dia. Cerita hidup aneka warna, tidak ada yang bisa hentikan mimpiku. Meski banyak rintangan, tapi aku tetap optimis. Walau banyak pujian, ku yakin kekuatan doa buatku terus maju. Ku selalu bahagia menjalani hariku, hati yang gembira, obat paling utama. Kamu harus senyum, senyum ceria, meskipun berat, coba senyum, senyum ceria. Tak susah untuk senyum, senyum ceria, kau bisa senyum, senyum ceria. Ubah dunia dengan doa dan senyum ceria. Ya 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 ya. Senyum ceria, rasakan hangat kasih sayang, sahabat kasih kemenangan tiada bimbang. Senyum ceria, ubah duniamu. Senyum ceria, sekarang juga. Senyum ceria, Iya toh. Enak kali lagunya ya. Sampai joget aja Bang, nggak apa-apa. Iyalah, ciri khas Abang. Hei. cerita hidup aneka warna, tidak ada yang bisa hentikan mimpiku. Meski
ceria, ubah dunia. Hey, Senyum ceria. hey, senyum ceria ya. Sepanjang lagu Arto nggak pernah nggak senyum bang? Belum ada itu lagu itu ya? Nggak, Belum ada jadi- ya? Belum ada. Jadi akhirnya betul lagu ini bisa membuat kita itu senyum. Senyum ya. Bagus. Ini ku bilang sama Bang Anjas le. Bang, abang ini bang lagunya tinggal nunggu waktu aja. Meledak Amin. ini bang. Makanya abang sering-sering bawa lagu ini sambil joget-joget. Iya kalau bisa ada tiang-tiang manjat tiang aja bang. Buat joget iya, buat ciri khas untuk joget TikTok. Oke, benar-benar. Kayak Tabola Bali kan ada jogetnya Iya, tuh. benar. Terus kalau lagu yang apalagi yang ada jogetnya ya? Statue. Statue, Momere. Ini abang buat juga ciri khas jogetnya. Sebenarnya udah pernah aku bikin sekali, cuman sekali aja saat Jangan. itu. Jadi memang bang, Di Car Free Day aku bikin, mungkin bikin lagi ya. bikin lagi. Iya. Jadi memang kalau misalkan abang mau lagu itu banyak dikenal orang, ya abang jangan sekali post. Kalau misalkan abang sekali post, ya orang lupa cepat. Rutin ya. Rutin, tiap hari abang post aja, udah nggak usah peduli orang. Apa sih si Anjas ini, nggak usah peduli, udah gas aja. Nanti orang tuh lengket sendiri, kayak kami sama Arto nih, sama si Ilham. Jadi kami tahu lagunya kan Tok. Tak perlu sedih, senyum ceria. Kau bisa senyum, Senyum, senyum ceria, senyum ceria. ubah dunia dengan. Iya juga ya. Iya bang. Jadi mungkin kayak gitu tipsnya ya. Nah jadi kan abang kan purba nih kan. Iya. Abang juga buat versi Bataknya. Nah itu dia Mi, aku jadi kepikir setelah kau bilang tadi. Iya bang, karena gini. Kan lagunya senyum ceria. Jadi kalau misalkan dibawa ke lagu Batak ketika ada acara-acara misalkan nikahan, syukuran, masuk lagunya. Pokoknya Bang. acara-acara besar gitu Iya. bisa ya. Tapi abang buat aja ciri khasnya, kayak kacang koro misalnya. Iya benar. Family Taxi. Jadi setiap ada acara-acara apapun segala macam diputar sama orang itu. Jadi tinggal ubah lirik aja ya, apa translate ya. Karena bang translate dari liriknya bang Iya. Indonesia ke Batak. Terus musiknya buat ya ada instrumen-instrumen Instrumen Bataknya. Batak. Iya. Aku yakin tuh pasti cepet bang. Bisa dibilang produksi ulang lah ya, tapi dengan nuansa Batak. Iya. Oke, paham. Nanti mungkin bisa sama Bang Rizky Purba ya kan. Sama Eki bisa, Nah, iya tinggal kan? aku Yang nge-backing atur. lagu mana dia yang di-backing bang? Oh bintangku, Nah jadi kan nggak sulit abang, udah kenal sama Bang Rizky yes, Purba kan. bisa tinggal aku ajak ya kan. Nah ke depan nanti misalkan lagu itu ternyata bagus viewersnya, abang bisa buat lagi lagu-lagu lain. Lagu-lagu yang happy lah, lagu-lagu yang happy yang mungkin kena sama orang. Jujur kami dengar lagu itu kena gitu loh. Oh ternyata kalau misalnya kita ada masalah kita harus senyum, kita harus sabar. Karena memang aku bikin lagu itu berdasarkan yang kelihatan aja Nah, sehari-hari ini kayak gitu. misalkan Bapak apa, keluhannya apa sekarang? Apa keluhannya? Ngantuk. Nah bisa bang buat lagu tentang ngantuk nanti? Bisa juga. Bisa kan? Karena Sebenarnya sederhana ya. sederhana bang, dari ngantuk abang bisa perluas lagi jadi sebuah lagu. Bang Anjas ini bukan Tapi seniman- bener sih, jadi itu yang relate sama kehidupan kita ya. Iya. Jadi orang mudah mencernanya. Jadi bang, abang perhatikan ini ya, abang perhatiin di media sosial, entah itu dia Instagram dan lain-lain segala macam. Misalkan abang lagi mau makan bakso contohnya, abang pasti pas mau posting cari lagu makan bakso, Mm. ya kan? Pas lagi contoh lagi sama orang tua nih, sama bapak, sama mama, abang cari lagu yang tentang Iya, kasih sayang benar. ibu. Jadi ketika kami ngantuk, berat kali, kami nanti akan cari lagu Bang Anjas ngantuk. Gitu. Masuk dia ya. Masuk bang. Yes. Yang relate lah ya. Pas kami lagi happy-happy, kami nanti masuk lagu senyum ceria. Senyum ceria. Pas kami lagi sedih, udahlah kita jangan bersedih hati, nanti kita masuk lagu senyum ceria, masuk. Betul. Tapi intinya ketika nanti abang udah berhasil, sukses, jangan lupa nanti sama kami ya Is, kan. nggak mungkin lah lupa ya kan. Jangan lupa sama Rahul nanti. Iya, ya mirip Rahul deh ya. Ya, memang iyalah. Mirip ya. Baru sadar aku. Baru sadar abang Iya. kan. Nanti bisa juga masuk manajemen Bang Anjas. Soalnya tadi dia dari samping gini, jadi nggak kelihatan. Ini kan tampak depan. Dia manisnya, ya kan. Manisnya jambu nggak? Jangan itu. Bang, jadi mungkin ini kan abang udah lama kali berkarya ya. Berkarya itu 9 lagu udah dirilis, ya kan? Iya. Terus abang udah pernah jual lagu ternyata. Iya. Ya, itu pengalaman yang sangat membanggakan sebenarnya walaupun ya di zaman sekarang nih royalti itu kan lagi gencar-gencarnya gitu kan. Tiba-tiba lagu yang abang jual meledak, abang nggak dapat apa-apa, mungkin ada penyesalan. Ada penyesalan, ih kenapa aku jual putus. Tapi kan ya waktu itu bang lagi di kondisi yang
memang benar-benar pahit kan waktu zaman Covid. lagi kan. butuh. Jadi aku pikir itu kayak jalannya gitu. Nah, jadi mungkin abang bisa kasih lah nih, kasih apa namanya saran atau mungkin kasih motivasi buat orang-orang yang baru mau berkarya bang, atau mungkin yang udah berkarya tapi masih semangatnya turun naik gitu. Apa kira-kira tipsnya buat mereka gitu? Iya, ini mungkin sebelum motivasi tadi ya. Yes, yes. Tadi mengenai yang jual lagu itu, aku sebenarnya udah berpikir panjang kan. Makanya nggak semua aku sisakan yang buat aku. Jadi kan ada yang atas nama aku sendiri, aku ciptakan, artinya kan dengan kata lain royalti tetap masuk ke aku. Jadi nggak semuanya, hanya beberapa aja. Jadi aku masih dapat. Nah, jadi ini tadi kembali ke motivasi tadi ya. Jadi di sini aku mau berpesan buat siapapun yang lagi nonton sekarang podcast musik, kita semuanya pasti punya mimpi, punya harapan, punya sesuatu yang mau dicapai. Semuanya itu nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, termasuk aku juga. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kegagalan bukan berarti kehilangan. Justru gagal yang sesungguhnya pada saat kamu diam. Nah, kalau kita masih ada kesempatan, punya waktu untuk berkarya, punya waktu untuk membuat sesuatu, lakukan aja. Hasil atau result itu nanti. Intinya just do it and enjoy your process. Luar biasa, itu udah sangat kena ke semuanya, Semuanya ya, ya. Bang? Kena bang. Enggak cuma entertainment apapun ya. Nah, dan satu lagi nih dari pengalaman, kita ambil dari pengalamannya Bang Anjas. Ketika kalian mau misalkan menggapai impian, ya, kalian harus tarik dulu diri kalian. Udah ada nggak bakat, atau mungkin kalian udah persiapkan nggak bakat dalam diri kalian. Jangan nanti pas kita udah mau ke sana, tiba-tiba kita nggak punya apa-apa nih yang mau kita tunjukin, kan gitu kan bang, sia-sia. Nggak ada pelurunya kita ya. Iya, jadi siapin senjatanya dulu. Jadi kalau misalkan mau berkarya, siapin karyanya dulu, ya kan. Kalau mau terbang ke Jakarta, ya silakan, tapi siapin dulu diri kitanya dulu, gitu kan. Jadi pas ke sana kita udah punya modal nih. Nah, tapi untungnya Bang Anjas ini berhasil dia. Berhasilnya kenapa? Belajarnya di sana akhirnya. Iya. Belajarnya di sana karena keadaan ya harus melakukan. Iya. Pas di Medan udah nggak sulit lagi. Udah Job tinggal banyak. ini aja. Iya, amin amin. Jobnya banyak, ya kan. Mau Bang Anjas mau disuruh apa? Semuanya bisa. Ciptakan lagu bisa, nyanyi bisa, joget bisa, nge-MC apalagi, ya kan Bang. Nah, mungkin sampai sini aja Bang, karena kalau kita bahas panjang-panjang kali nanti Arto sedih. Iya pula Karena ya. ini udah lagu senyum ceria kan. Iya benar. Jangan sampai sedih lagi. Ya kan Bang? Tapi betul juga yang bilang Fahmi tadi, semua bisa ya kan? Harus bisa. Harus bisa Bang. Kalau nggak gitu nggak berdiri kos-kosan tadi kan? Ih, masuk ke situ. Punya kos-kosan. Serius Kan Bang? Fahmi pernah nanya itu pas kita jumpa. Lupa kan? Iya ya Bang. Jadi gini, maksudnya kan gini, kayak Fahmi bilang bagus, semua dikerjain. Tapi kan harus ada kan hasilnya. Berarti Bang ada kos-kosan ya? Iya, kurang lebih biar aku mikir gini, nanti kalau semuanya dikerjain, mana nih hasilnya ya kan? Di jalan apa kos-kosannya, di jalan apa? Kos-kosannya di jalan apa? Pokoknya memang agak ke dalam, Iya, tapi nggak apa-apa. minimal ada gitu Di mana kan. Bang lokasinya? Kawasan Galang. Di Galang. Iya. Luar biasa. Karena kan masih terjangkau. Jadi aku pikir kita kan oke, seniman berkarya. Ada waktunya nanti kita kan mungkin udah ada generasi baru, kita tinggal benar. passive income. Udah ada tuh ini kita yang bisa kita gunakan gitu. Yes. Kalau dari Kan nggak mungkin kita selalu always, mungkin bisa, Benar. tapi kan ada masanya juga. benar. Jadi gitu. kita harus persiapkan juga nanti di kemudian hari ya Bang ya. Exactly. Luar biasa, ada kos-kosan ya. Nanti mau kos ke Galang boleh ya? Padahal dulu udah pernah tanya Fahmi ya, Udah di, ya, Bang, ya? di off air sih. Oh ya iya, kan? yang kita event kemarin. Yes, betul. Luar biasa. Bang Anjas, kami doakan semoga lagunya viral, Amin. lagu-lagunya bisa menggebrak Amin. belantika musik Indonesia ya. Apalagi yang lagu Senyum Ceria itu lagu favorit saya sama teman-teman. Karena semoga apapun yang Terutama terjadi Ato dalam ya. hidup kita, kita harus tetap optimis, tetap yakin, dan tetap senyum ya. Berikan kebahagiaan untuk orang lain. Walaupun hati kita lagi hancur, tapi kita tetap harus senyum. Karena kita di dunia entertain Bang ya. Nah, dan semoga lagu ke-10 nanti segera rilis. Amin. Ya. Yes. Coming soon. Yes. Ditunggu. Makasih Bang Anjas. Sampai bertemu lagi di podcast musik Thank selanjutnya ya. you. Kasih sekali lagi review Bang. Senyum ceria. Oke. Hey, hey. Sambil joget apa? Ku selalu bahagia Hey. menjalani hariku, hati yang gembira, obat paling utama. Kamu harus senyum, senyum ceria. Kau bisa senyum, senyum ceria.
kasih.